Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Jalan tanpa jalan kembali. Ketiga kata ini mengandung nuansa kuno. Wang Lin memandanginya sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke sudut kanan bawah. Dia serius melihatnya sebentar sebelum melambaikan tangannya meniup semua debu dan kotoran di tablet, sehingga memunculkan sederet kata kecil. Aku telah melewati ujian bumi dan menangkap makhluk raja di sana sebelum tiba di jalan tanpa jalan kembali ini. Tempat ini sangat menarik. Jika ada orang yang di masa depan melihat ini, anggap saja itu takdir. Aku akan memberimu satu nasihat. Renungkan arti tanpa jalan kembali. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi diam-diam dia sebenarnya terkejut. Kata-kata kecil ini sama dengan yang dia lihat di menara hitam. Jelas-jelas itu ditulis oleh orang yang sama. Dari kata-kata ini, ujian bumi sangatlah mudah bagi orang ini. Bahkan makhluk raja yang kuat di sana pun ditangkap olehnya. Namun setelah dipikir-pikir, Wang Lin menyipitkan matanya. Jika orang ini telah menangkap makhluk raja dalam ujian bumi, mengapa makhluk itu masih ada di sana? Pasti ada kebohongan dalam kata-kata ini. Kata tangkap menyiratkan bahwa dia sekarang mengikuti orang ini. Tentu saja ada kemungkinan dia benar-benar menangkapnya. Dan satu lagi akan lahir setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin tidak tertarik apakah ini benar atau salah. Pandangannya kembali ke kata-kata jalan tanpa jalan kembali. Dan dia mulai merenung. Setelah sekian lama, dia berbalik dan terbang menuju jembatan batu dengan tornado mengikuti di belakangnya. Setelah kembali ke jembatan, Wang Lin menampar tasnya dan iblis Suli Guo segera terbang keluar. Dia memandang makhluk kecil itu dengan cemburu dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia memiliki banyak adik laki-laki yang mengikutinya? Aku hanya akan mendapatkan pengikutku sendiri. Wang Lin melihat ke jembatan batu dan menunjuk ke sana. Kali ini Suli Guo segera berlari menuju jembatan tanpa berusaha menawar seperti dulu. Dia penuh energi saat dia dengan bangga melihat ke arah tornado dan berpikir, lihat ini, iblis ini masih menganggap aku lebih penting. Kenapa dia tidak membiarkan orang nomor 2 yang melakukannya? Ketika dia melihat Wang Lin, dia menunjukkan ekspresi menenangkan hatinya sebelum terbang menuju jembatan batu. Dia terbang dalam waktu yang lama tanpa menemukan bahaya apapun dan bahkan memutarnya beberapa kali sebelum kembali. Wang Lin sedikit mengerinyit lalu mengulurkan tangannya. Makhluk kecil terbang keluar dari tornado dan mendarat di telapak tangannya. Wang Lin melemparkan makhluk kecil itu ke arah jembatan batu hitam. Makhluk kecil itu bergerak 3 langkah sebelum akhirnya berhenti. Wang Lin menatap makhluk kecil itu dengan ekspresi serius. Tubuh makhluk kecil itu gemetar sambil berbalik perlahan. Matanya dipenuhi ketakutan. Kemudian saat dia berbalik, sebuah pusaran muncul di bawah makhluk kecil itu, lalu menyedotnya. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal. Wang Lin merenung sejenak. Dia memahami bahwa jembatan batu adalah kunci untuk meninggalkan jalan tanpa jalan kembali ini. Dia menguji jembatan itu dengan beberapa makhluk kecil lagi, dan hasilnya tetap sama. Namun Wang Lin memperhatikan bahwa ketika sekelompok makhluk kecil pergi, hanya satu yang akan terpengaruh pada satu waktu, sementara yang lain tidak terpengaruh hingga makhluk pertama mati. Kemudian makhluk kecil lainnya akan terpengaruh dan seterusnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam, tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali.
Itu berarti bahwa sekali kamu mengambil langkah maju, kamu tidak dapat kembali. Dia merenungkan hal ini, tetapi masih tidak melangkah ke jembatan. Saat ini, Wang Lin duduk dalam posisi lotus di sebelah jembatan dan mengeluarkan 2 tas penyimpanannya. Salah satunya memiliki benang emas. Ini adalah benda yang dia curi dari mayat misterius saat dia mempelajari jalan dewa di kuil Dewa Perang. Sayangnya, ada kekuatan misterius di tas itu yang menghalangi kekuatan jiwanya untuk masuk ke dalam dan membukanya. Wang Lin tahu bahwa tas itu berisi kekuatan jiwa orang lain dan dia harus menghapusnya sebelum dia bisa membukanya. Namun perasaan kekuatan jiwa ini terlalu kuat. Setelah mencoba beberapa kali, Wang Lin akhirnya menyerah. Sebaliknya, dia mengelilinginya dengan kekuatan jiwanya, sehingga koneksi kekuatan jiwa di dalam tas itu akan terputus dari dunia luar, dan pemiliknya tidak akan dapat merasakannya. Meskipun Wang Lin tidak cukup kuat untuk menghapus kekuatan jiwanya, namun dia masih berhasil menyembunyikannya. Tas penyimpanan lainnya adalah tas yang dicurinya dari si Bongkok Meng. Kekuatan jiwa di sana sudah menghilang dan sepertinya Bongkok Meng sudah mati. Wang Lin mencibir di dalam hatinya dan matanya berbinar ketika dia membukanya. Ini memang merupakan tabungan ribuan tahun dari seorang kultivator formasi jiwa. Tasnya berisi batu roh dan ada lebih dari 300.000 yang ditumpuk seperti gunung kecil, dan semuanya berkualitas tinggi. Yang membuat mata Wang Lin semakin bersinar adalah 2 potong batu dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Itu adalah batu roh berkualitas tinggi yang sangat langka. Jantung Wang Lin tiba-tiba berdetak kencang saat melihatnya. Selain batu roh, ada beberapa botol batu giok. Wang Lin memeriksanya satu persatu dan senyuman di wajahnya semakin lebar setelahnya. Batu giok ini diisi dengan metode pengawetan, metode pemurnian, dan catatan makhluk roh. Terakhir, untuk harta karun ajaib yang ada hanya kuali hijau yang terbelah 2 dan tidak ada yang lain. Hal-hal ini tentu saja sangat berguna bagi Wang Lin. Selain itu, si Bongkok Meng juga seorang ahli racun. Jadi batu giok itu juga berisi tentang metode racunnya. Saat ini, Wang Lin menghabiskan waktu lama untuk membaca semuanya. Tentu saja, ini membuat pengetahuannya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Wang Lin juga menemukan ada batu giok hijau tua yang menarik perhatiannya. Itu adalah metode kultivasi dunia bawah. Metode ini digambarkan berasal dari Dewa Iblis Qi yang menggunakan racun sebagai dasar dao seseorang. Metode itu memiliki total 9 lapisan, dan pada lapisan ke-6 bahkan kultivator formasi jiwa tidak akan mampu menahan racunnya. Namun cara ini sangat kejam. Seseorang harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan karena berbagai racun harus disuntikkan ke dalam tubuh untuk menciptakan tubuh yang penuh racun. Efek samping ini bertahan hingga seseorang mencapai lapisan ke-9. Ini adalah saat semua racun akan dikeluarkan dari tubuh untuk membentuk racun dunia bawah yang sebenarnya, sehingga seseorang dapat kembali normal. Sebelumnya, seseorang akan menderita kelainan bentuk. Hal pertama yang akan terjadi adalah tumbuhnya pustula pada orang tersebut. Setelah Wang Lin selesai memeriksanya, dia berpikir sejenak dan menyerah pada gagasan untuk mengolahnya. Si Bongkok Meng pasti akan mencium bau busuk itu karena dia mentransmisikan metode ini. Meskipun Wang Lin bukan orang yang peduli dengan kemunculannya, dijelaskan dalam batu giok bahwa dengan metode pengembangan ini, tubuh akan dipenuhi racun. Ada kemungkinan racun itu akan menyerang kesadaran, sehingga mengubah seseorang menjadi cangkang berlubang yang hanya tahu cara membunuh.
Inilah alasan utama mengapa dia menyerah dalam mengembangkan metode ini. Meskipun dia tidak bisa menggunakan metode kultivasi ini, namun masih banyak teknik di dalam batu giok yang bisa digunakan jika dia memiliki racun. Wang Lin juga telah membaca batu giok yang berisi semua pengalaman si Bongkok Meng, yang membuat hati Wang Lin bergetar karena kegembiraan. Dia mengeluarkan semua botol batu giok itu dari tas penyimpanannya dan menggunakan batu giok untuk mengidentifikasi masing-masing botol. Hampir semuanya adalah racun dan hanya satu botol berisi pil yang diketahui Wang Lin, yaitu pil yang diminumnya untuk mencegah dirinya diracuni. Pil anti racun ini hanya berkualitas sedang. Hanya dengan meminum racun ringan secara bersamaan dengan pil ini, maka efek pilnya dapat meningkat. Wang Lin segera memasukkan semuanya ke dalam tasnya dan melemparkan tas milik Bongkok Meng ke tanah. Kemudian dia mengambil sebuah benda dan ekspresinya menjadi serius. Benda ini adalah harta karun hidup si Bongkok Meng, yaitu kuali hijau. Meskipun kuali ini telah terbelah menjadi dua, masih ada energi spiritual kuat yang keluar darinya. Namun energi spiritual ini penuh dengan racun. Zat hijau yang bisa membunuh kekuatan jiwa ini membuat Wang Lin lebih berhati-hati saat memeriksanya. Dia tahu bahwa selain batu roh kualitas terbaik dan batu giok hijau, benda paling berharga berikutnya di dalam tas Bongkok Meng adalah kuali ini. Bagaimanapun juga, kuali ini adalah harta hidup seorang kultivator formasi jiwa, dan kuali ini telah dimurnikan di dalam tubuhnya selama ribuan tahun. Ketika dia memeriksa batu gioknya, itu ada penjelasannya. Ketika seseorang mencapai lapisan kedua, mereka membutuhkan harta karun untuk menekan racun di tubuhnya. Kuali ini adalah tiruan dari kuali obat raja yang legendaris. Meski palsu, bahan pembuat kuali hijau ini tidak lebih buruk dari kuali obat raja. Yang membuatnya lebih rendah adalah itu tidak bisa menyerap energi spiritual dari puluhan ribu tanaman seperti yang dilakukan oleh kuali obat raja. Kuali ini adalah harta paling penting dari sebuah sekte di negara kultivasi peringkat 3. Si Bongkok Meng menghabiskan ratusan tahun untuk mendapatkannya. Dia pertama kali bergabung dengan sekte tersebut dan menjadi murid pribadi kepala sekte karena bakatnya. Kemudian, ketika dia mendapat kesempatan untuk mendekati kuali tersebut, dia mencurinya lalu membunuh gurunya dan melarikan diri ke lautan iblis. Setelah itu, dia menggunakan kuali tersebut sebagai harta hidupnya. Dia secara paksa mengambil kuali obat raja dan memurnikannya menjadi kuali racun raja. Jika dia berhasil mencapai lapisan ke-9, meskipun itu tidak akan mencapai level kuali obat raja yang legendaris, itu mungkin cukup untuk mendekatinya. Wang Lin mengingat apa yang dikatakan batu giok tentang kuali ini. Setelah merenung sebentar, jika dia juga mengembangkan teknik yang sama, maka setelah mencapai level tertentu, dia bisa melahapnya dan menjadikannya harta hidupnya sendiri. Namun dia telah memutuskan untuk tidak mengolah metode ini, sehingga membuat kuali ini sulit untuk ditangani. Wang Lin akan merasa sangat frustasi jika dia tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini. Alasan melakukan semua ini adalah untuk menjadi lebih kuat. Meskipun dia belum mencapai tahap Nesensol dan ini tidak akan meningkatkan peluangnya untuk sampai ke sana, namun dia harus melakukan perjalanan di tempat berbahaya ini. Dan kuali hijau ini pasti dapat meningkatkan presentasi kelangsungan hidupnya. Saat ini wajah Wang Lin menjadi muram. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke jembatan batu. Matanya berbinar sebelum dia membuka mulutnya agar pedang kristal itu terbang keluar. Pedang itu terbang mengelilinginya beberapa kali sebelum berhenti di depannya. Wang Lin menatap pedang terbang itu dengan ekspresi berlama-lama di wajahnya. Dia mengatupkan giginya dan memukul pedang kristal itu. Pedang itu bergetar sedikit sebelum mengeluarkan nyanyian pedang. Kemudian
garis merah muncul di badan pedang. Ini adalah esensi darah jiwa yang digunakannya untuk memurnikan pedang ini saat dizau. Meskipun tubuhnya dan tubuh pedangnya hancur, namun teknik pemurnian darahnya sangat kejam. Itu secara paksa mengukir esensi darah jiwa ke dalam roh pedang. Roh pedang ini awalnya tanpa bentuk atau kecerdasan, tetapi setelah berada di dalam jiwa Wang Lin selama bertahun-tahun dan mengalami perubahan ketika Wang Lin menjadi pemangsa jiwa, roh pedang memperoleh sedikit kecerdasan dan itu dapat dipertahankan. Setelah Wang Lin menggunakan teknik pemurnian kuil Dewa Perang untuk menjadikannya tubuh lain, barulah dia menyelesaikan transformasinya. Dapat dikatakan bahwa pedang terbang ini telah memberikan banyak manfaat bagi Wang Lin. Banyak orang yang mati karena pedang ini. Pedang itu juga telah mengumpulkan begitu banyak niat membunuh, sehingga sekarang bisa dianggap sebagai harta karun pembunuhan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius sambil menggerakkan tangan kanannya ke atas pedang. Garis darah pada pedang menjadi lebih terlihat sampai pedang itu retak di sepanjang garis dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Hanya ada garis-garis darah yang melayang di udara sekarang dan bayangan pedang muncul dan menghilang. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam sebelum menampar tas penyimpanannya dan tampak tungku reaksi terbang keluar. Dia segera melemparkan kedua bagian kuali hijau ke dalam tungku reaksi. Gas hijau segera menutupi tungku reaksi dan terdengar suara mendesis dari dalamnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat menyaksikan adegan ini. Tangannya segera membentuk segel yang dia tempatkan pada tungku reaksi. Tungku reaksi mulai berputar semakin cepat hingga menyebabkan gas hijau di sekitarnya berputar dan menciptakan tornado hijau. Wang Lin mengulurkan tangannya dan mengambil semua pecahan pedang kristal, lalu menatap tungku reaksi yang berputar cepat. Setelah sekian lama, dia melemparkan satu bagian ke dalam tungku reaksi itu. Saat masuk, potongan kristal meleleh dan bercampur dengan apa yang ada di dalam tungku reaksi. Wang Lin dengan tenang melemparkan potongan-potongan itu ke dalam tungku, dan setelah 1 jam, semua potongan itu berada di dalam tungku. Kemudian, tangannya membentuk segel dan meletakkannya di tungku reaksi. Setelah melakukan ini, tungku reaksi mulai berputar lebih cepat. Sekarang dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya lagi. Yang ada hanyalah material yang merentang. Pusaran hijau itu tampak seperti berhenti, tetapi jika dilihat lebih dekat, pusaran itu tidak berhenti bergerak, melainkan bergerak sangat cepat sehingga terlihat seperti diam. Saat melihatnya, Wang Lin langsung bergumam, masih belum cukup. Dia dapat melihat bahwa panas yang dihasilkan dari pemintalan tungku reaksi tidaklah cukup. Panas ini hanya menyebabkan kuali hijau berubah sedikit menjadi merah, tetapi belum meleleh. Mata Wang Lin berbinar ketika beberapa benda terbang keluar dari tasnya. Dia bahkan tidak melihatnya saat mengambilnya, dan secara akurat langsung melemparkannya ke dalam tungku reaksi. Saat benda itu jatuh, muncul kepulan asap berwarna hijau. Meskipun tungku reaksi tidak berputar lebih cepat, namun suhu di dalamnya meningkat 1 kali lipat. Saat ini, kuali hijau di dalamnya berubah menjadi merah. Namun itu masih belum ada tanda-tanda akan mencair. Benda yang dia lempar ke dalam adalah bahan pemurnian khusus dari kuil Dewa Perang, yaitu batu darah ayam. Bila dirangsang oleh energi spiritual, itu dapat menimbulkan suhu tinggi. Jika terlalu banyak yang digunakan, bukannya menaikkan suhu, malah menurunkannya. Itulah sebabnya Wang Lin menyimpannya setelah menggunakan beberapa potong. Bagian dalam tungku reaksi telah mencapai suhu yang mengerikan, tetapi kuali hijau masih menyala merah tanpa ada tanda-tanda meleleh. Wang Lin merenung sejenak sebelum membuang tanaman merambat bulan ungu, batu bunga pecah, kayu bulan biru, dan lusinan bahan pemurnian kuil Dewa Perang lainnya.
Setelah benda-benda ini dimasukkan ke dalam tungku reaksi satu persatu, awan asap warna-warni mengepul dari tungku reaksi dalam bentuk kuali. Kuali asap ini menghancurkan pusaran hijau, tetapi kemudian secara misterius itu kembali ke dalam tungku reaksi dan menyeret gas hijau bersamanya. Serangkaian suara gemuruh datang dari tungku reaksi dan retakan mulai muncul di sana. Wang Lin memfokuskan dirinya dan memperhatikan kuali hijau di dalamnya. Kuali hijau sudah mulai meleleh, tetapi kecepatan lelehannya sangat lambat. Jika terus begini, kemungkinan besar tungku reaksi akan pecah sebelum kuali selesai meleleh. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan nyala api biru muncul, menyebabkan suhu di sekitarnya langsung turun. Ini adalah api dunia bawah yang tercipta ketika dia menyelesaikan metode kultivasi kenaikan dunia bawah. Api es ini telah menyatu dengan inti emas Wang Lin sehingga tidak akan pernah hilang. Namun jika digunakan secara berlebihan, itu akan merusak inti emasnya. Inilah mengapa dia hanya menggunakannya sebagai kartu trupnya. Melihat tungku reaksi berada pada batasnya dan hampir hancur, dia segera menggunakan api biru ini. Wang Lin sangat terkonsentrasi saat dia mengendalikan api untuk bergerak maju secara perlahan. Dia harus memastikan tidak ada fluktuasi apapun di dalam nyala api untuk menjaga suhu tetap konstan dan rendah. Pada saat ini, jumlah retakan pada tungku reaksi tiba-tiba meningkat, tetapi sebelum menyebar, retakan tersebut langsung dikelilingi oleh api es, sehingga memperkuat tungku reaksi. Setelah beberapa nafas, Wang Lin dipenuhi keringat. Dia telah mengambil resiko besar. Jika dia mengendalikan nyala api dengan baik, maka itu akan membantu menjaga tungku reaksi tetap utuh. Tetapi jika dia mengacaukannya, maka itu akan meningkatkan kecepatan penghancuran tungku reaksi. Saat ini, berkat penguatan api es, retakan pada tungku reaksi diperlambat. Namun jika dia tidak membatasi seberapa dingin apinya, maka hal itu akan mempengaruhi melelehnya kuali hijau di dalamnya. Hal ini membuat Wang Lin semakin fokus karena dia perlu menjaga suhu pada titik yang dapat membantu menjaga kestabilan tungku, tetapi tidak akan mempengaruhi pencairan kuali hijau. Saat berikutnya, kuali hijau itu perlahan meleleh. Wang Lin tidak berani bersantai selama periode ini. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, kuali hijau itu benar-benar meleleh menjadi genangan cairan hijau tua. Wang Lin menghela napas lega saat tangannya membentuk segel yang mendarat di tungku reaksi. Hal ini menyebabkan tungku reaksi berhenti berputar. Wang Lin mengulurkan tangan dan mengeluarkan semua cairan hijau. Di dalam cairan, gambar kuali kecil akan muncul dan menghilang. Wang Lin tahu bahwa ini adalah roh kuali dari kuali racun raja ini. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk tangannya dan roh pedang yang melayang di udara bergabung dengan cairan hijau. Roh kuali juga menyatu dengannya dan ekspresi Wang Lin menjadi semakin serius. Kedua roh ini tidak bertindak seperti prediksi Wang Lin dan mereka saling menyerang. Setelah beberapa perlawanan, roh kuali berubah menjadi gas hijau dan memasuki roh pedang. Setelah keduanya bergabung, Wang Lin akhirnya menghela napas lega. Tangannya menunjuk beberapa kali, sementara cairan hijau perlahan-lahan memadat sesuai keinginan Wang Lin dan menjadi bentuk pedang pendek yang berukuran 6 inci. Dua baris duri kecil yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari kedua sisi pedang. Mereka memancarkan cahaya hijau yang terlihat sangat menakjubkan. Roh pedang terbangnya telah menguasai roh kuali hijau sepenuhnya, dan sekarang pedangnya berwarna hijau tua. Pedang itu juga mengandung racun. Jika seseorang terkena serangannya, maka itu akan sangat fatal. Bahkan jika seorang kultivator Nesensol terkena pedang terbang ini, maka akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Bagaimanapun, racun dalam pedang ini berasal dari kuali racun Raja Bongkok Meng. Namun, setelah mereformasi pedang ini, dia tidak lagi berani menelannya dan malah memeliharanya di dalam inti emasnya. Bahkan ketika dia menggunakannya,
dia harus berhati-hati karena jika terkena, dia juga akan sulit untuk hidup. Tidak ada penawar racun dari kuali racun raja ini. Selain Bongkok Meng, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Wang Lin yakin dengan kekuatannya, terutama duri di sisi pedang. Hanya dengan pemikiran saja, duri-durinya bisa patah untuk menyerang musuh, sehingga sangat sulit untuk dilawan. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.